Ngasih makan entok sehari sekali, sehari 2 kali, maupun sehari 3 kali ya. Nah, itu tergantung dari kualitas pakannya dan tergantung porsinya masing-masing ya teman-teman. Kalau entok kita kepingin gemuk, sehat, rajin produk, itu tergantung kualitas pakan dan porsinya ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar nanti tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Biar nanti kita bikin konten semangat lagi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pigamen Farm Malang ya teman-teman. Nah, untuk kali ini seperti biasa ya, konten kita hanya tentang pakan alternatif khususnya untuk entok ya. Nah, kenapa saya sangat suka sekali bikin konten-konten tentang pakan entok ya. Nah, karena banyak dari teman-teman dari sekian yang berkomentar itu tentang pakan entok ya, karena banyaknya pakan entok atau mahalnya pakan entok ya. Ya, kita sebut saja pakan entok ini sangat banyak, sangat rakus, dan harga pakan itu juga sangat tinggi ya. Nah, makanya saya sangat suka sekali bikin konten-konten tentang pakan entok. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membagikan gimana sih cara bikin pakan entok agar hemat biaya kantong kita ya, biar nanti tidak terlalu mengeluarkan banyak. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini kita menggunakan pakan entok dengan sayuran ya. Nah, ini kebetulan saya dapat dari sayuran ini dari pasar ya teman-teman. Jadi untuk limbah dari pasar itu sangat banyak sekali ya. Nah, apalagi tempat kita dekat dari pasar. Nah, kebetulan rumah saya juga dekat dari pasar. Tapi untuk mengambil sayuran seperti ini hanya di setiap sore hari ya teman-teman. Itu kadang ada dan kadang tidak ada ya. Soalnya di sini masih banyak orang yang cari sayuran seperti ini ya. Jadi kita harus cepet-cepetan dan kita harus bisa apa ya? Mengondisikan ya waktunya. Nah, untuk sayuran seperti ini teman-teman itu sangat bagus sekali ya untuk pakan alternatif entok, untuk pakan entok ya. Nah, kalau teman-teman tidak ada sayuran seperti ini atau kita jauh dari pasar, itu teman-teman bisa menggunakan hijauan yang lain ya, seperti eceng gondok atau yang lainnya. Nah, ini untuk mempermudah eh mencampur pakanan dedak padi dan konsentrat, ini kita jadikan dua ya teman-teman, kita jadikan dua tempat atau dua bak, soalnya ini untuk populasi sekitar 250 ekor. Jadi teman-teman tidak, untuk pakan itu jangan hanya hijauan aja ya teman-teman, jangan sayuran aja, tapi untuk mengondisikan entok-entok kita biar sehat, gemuk, dan rajin produk, kita wajib menambahkan campuran seperti dedak padi ya teman-teman. Nah, untuk kali ini untuk campurannya nanti kita tambahkan dedak padi, jagung pecah, sama pur ya. Nah, untuk menggantikan pur ini teman-teman bisa menggunakan konsentrat pedaging ya. Nah, kenapa tidak konsentrat petelur? Nah, karena ini untuk usia pembesaran ya teman-teman, untuk usia 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, ini yang saya tuangkan ini dedak padi ya teman-teman. Nah, kalau kita tidak ada dedak padi, nah kita bisa menggunakan yang lainnya ya. Seperti kedelai yang sudah digiling, ampas kedelai itu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, ini kita menggunakan campurannya pur ya teman-teman. Nah, pur ini fungsinya untuk apa ya? Untuk pertumbuhan ya. Jadi bukan untuk penggemukan tapi untuk pertumbuhan. Nah, teman-teman bisa menggunakan konsentrat pedaging ya.
Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri ya. Kalau untuk pur pedaging atau konsentrat pedaging ini harganya lumayan imbang ya teman-teman. Maksudnya untuk harganya sama. Jadi tergantung untuk merek purnya. Kalau yang saya gunakan purnya ini mereknya 511 ya. Nah, kenapa saya menggunakan 511? Karena proteinnya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk pakan seperti ini untuk saya pribadi itu menggunakan sehari 2 kali ya teman-teman, pagi dan di sore hari. Nah, untuk pakan seperti ini kita sebut saja pakan biasa ya. Untuk kualitas biasa saja. Makanya untuk sehari itu kita 2 kali ngasihnya ya. Ya, jadi kita untuk sebagai owner atau peternak kita harus inisiatif ya teman-teman. Kalau pakan kita biasa kita kasih 2 kali maupun 3 kali ya. Yang penting porsinya untuk pakan seperti ini kita banyakin ya teman-teman. Ya, misal kita pakai pakan jagung saja itu bisa sehari sekali dengan porsi yang biasa-biasa saja ya atau sedang saja. Tapi kalau pakan kita seperti ini, nah, itu wajib kita porsinya tambahin atau kita banyakin. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya untuk pakan seperti ini itu untuk proteinnya, kalsiumnya atau karbohidratnya lumayan sedikit ya. Makanya untuk pakan seperti ini kita porsinya kita banyakin. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ada beberapa di channel lain menggunakan gedebok pisang ya teman-teman. Nah, kalau saran dari saya pribadi daripada gedebok pisang itu 0% untuk proteinnya ya teman-teman. Mending hijauan atau sayuran. Untuk hijauan ini sangat banyak sekali di samping-samping rumah kita ya atau di alamat kita. Itu bisa daun pepaya, eceng gondok, kangkung, terus suket gajah, daun mengkudu dan masih banyak lagi ya teman-teman. Daun singkong, daun pepaya itu masih banyak lagi ya teman-teman untuk hijauan ini. Jadi kita tidak harus berpatokan sayuran ya teman-teman. Nah, ini yang kita bahas ini khususnya untuk pemula-pemula ya teman-teman. Kemungkinan kalau untuk senior pasti udah paham lah. Ini kita khususkan untuk pemula-pemula atau yang masih mau beternak ya, yang masih bikin kandang. Karena untuk faktor pakan ini sangat berpengaruh tinggi yang menjadikan kita untung maupun rugi itu salah satunya faktor yang paling utama itu dari pakan ya teman-teman. Nah, kalau untuk masalah penjualan nanti kita bisa mengikuti jalan ya, maksudnya mengikuti waktu, berjalannya waktu nanti kita pasti akan tahu sendiri. Tapi kalau dengan pakan seperti ini itu sangat berpengaruh tinggi. Kita pelihara satu periode atau 1 bulan 2 bulan mungkin kita manajemen kita masih aman, tapi kalau sudah beberapa lama, beberapa periode, nah nanti kita baru kerasa ya untuk manajemen kita stabil atau rugi ya. Makanya untuk manajemen pakan ini harus tepat ya teman-teman, kita harus benar-benar tepat sekali. Makanya tujuan saya untuk membuat konten pakan alternatif ini semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, ini kita khususkan untuk usia pertumbuhan 2 bulan 3 bulan sama indukan ini pakannya kita sama ratakan ya teman-teman. Ini pakannya sama saja ya. Yang penting porsinya kita banyakin ya teman-teman. Kita ulangi porsi kita banyakin. Nah, untuk di konten kita sebelumnya sama saja ya teman-teman. Nah, ini untuk usia pertumbuhan ini sekitar 250 ekor ya teman-teman. Kalau kita malas cari pakan tambahan, pakan alternatif, saya yakin teman-teman itu kita akan rugi banyak atau boncos ya. Pasti itu sudah dipastikan 100% kita rugi ya teman-teman. Nah, kecuali kalau kita peliharanya yang spek-spek penghobi, spek bagus atau spek kontes.
Nah itu pakan harus berkualitas ya. Nah ini salah satu contoh usia 2,5 bulan ya betina, udah sebesar ini. Yang penting pakannya kita banyakin, meskipun pakannya biasa saja, tapi endok-endok kita tetap gemuk, rajin produksi, sehat. Nah kuncinya sehat itu pakan banyak, entok gemuk, kandang bersih, dan jamunya ya tentunya ya teman-teman. Nah untuk jamu ini saya menggunakan hanya dari bahan-bahan alami ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya empon-empon. Nah itu seperti kunyit, jahe, gula merah, bawang putih, dan yang lain-lain ya teman-teman. Dan kencur. Nah itu teman-teman nanti bisa tahulah hal-hal seperti itu, pasti teman-teman bisa tahu. Nah caranya bisa direbus, airnya dikasihkan di tempat minumnya atau dicampur di tempat pakannya, atau teman-teman bisa beli bubuk ya, atau jahe yang sudah bubuk itu lebih mudah. Nah mungkin untuk konten hari ini cukup segitu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga terinspirasi. Dan salam dari Pikamen Farm Malang, Jawa Timur, tepatnya di Pagelaran, Desa Sidorejo, Pagelaran. Oke, terima kasih teman-teman. Nah ini salah satu indukan entok jumbo punggung hitam ya. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ini hanya sampel atau beberapa contoh saja ya. Nah ini mungkin video ini sudah pernah kita upload, tapi kita edit lagi. Nah kemungkinan ada teman-teman yang belum tahu dan video ini masih belum viral atau FYP. Nah semoga bisa keluar di beranda kalian. Nah oke teman-teman, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman, karena like dan subscribe itu sangat gratis biar kita semangat lagi bikin kontennya. Oke, terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Mantap bosku.